Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita berjumpa lagi di media dakwah SDIT Raudhatul Jannah. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini membawa berkah, membawa manfaat untuk kita semua, dan tentunya kemanfaatan ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir pembicara kita, narasumber kita. Beliau adalah Bapak Ustadz Rahmatullah Sandim, SPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah tema kita pada kesempatan kali ini sangat menarik sekali, terutama kepada siswa-siswi SDIT Raudhatul Jannah, karena tema ini bisa dikatakan berkaitan, bisa dikatakan hampir setiap hari kita lakukan di dalam sekolah kita tercinta SDIT Raudhatul Jannah. Siswa-siswi SDIT Raudhatul Jannah dan pemirsa media dakwah SDIT Raudhatul Jannah, tema kita kali ini adalah harmonisasi iman, ilmu, dan amal. Dan tentunya ketika kita berbicara iman, berbicara ilmu, dan berbicara amal, ada tatanan-tatanan, ada konsep-konsep, ada tahapan stage pertama, kedua, ketiga, sehingga kita bisa melakukan dari semuanya itu menjadi satu komponen, satu bentuk yang sempurna. Dan kita tidak panjang lebar sekali, insya Allah Bapak Ustadz Rahmatullah Sandim, SPDI akan menyampaikan itu semua. Dan kepada Bapak Ustadz Rahmatullah dipersilahkan untuk menyampaikan tentang harmonisasi iman, ilmu, dan amal. Ya, terima kasih silakan. Pak Muklas. Baik pemirsa dan siswa-siswi media dakwah Raudhatul Jannah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah haitsuma kunta watbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihuluqin hasanin. Pemirsa serta siswa-siswi Raudhatul Jannah yang saya cintai, mumpung momen Ramadan sekarang ini ya, kita semuanya sering pasti membaca Al-Qur'an di malam hari dalam rangka menghidupkan Ramadan sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita, kalian, anak-anakku semuanya sering membaca Al-Quran, ya setiap hari biasanya 1 juz sampai 30 hari 30 juz ya, sampai selesai. Kita belajar mentadaburi isi Al-Quran. Nah ternyata kalau kita sedikit cermati isi Al-Quran itu secara garis besar mencakup 3 komponen tadi yang sebagai judul tadi, yaitu ada akidah, iman, ilmu, ya, itu iman, akidah, ada syariat, dan juga ada akhlak. Ya. Yang kemudian bahasa itu direduksi bahasanya menjadi lebih indah atau lebih mudah diingat menjadi iman, ilmu, dan amal. Nah, dan kebetulan itu dijadikan oleh sekolah kita sebagai moto, yaitu ceria. Motonya yaitu sekolah kita menginginkan anak-anak kita SDIT Raudhatul Jannah ini menjadi anak yang unggul dalam iman, ilmu, dan amal. 3 komponen dalam kehidupan. 3 komponen dalam kehidupan itu. Dan selanjutnya dalam tema hari ini Pak Guru ingin mengajak anak-anak semua untuk mensinergikan tadi supaya ketiga-tiganya kita miliki dan sehingga harmonis. Kalau ketiganya itu sudah kita dimiliki, insya Allah kita menjadi insan yang insan yang unggul yang diharapkan oleh sekolah kita, oleh yayasan kita. Dan kita pun menjadi di bulan suci Ramadan ini semoga menjadi orang yang bertakwa seperti perintah
Allah atau harapan kita semua sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183 itu. Nah, bagaimana Pak Ustadz tentang penjabaran iman, ilmu dan amal ini Pak Ustadz? Ya, baik ini. Penjelasan iman ini udah diterangkan di dalam Al-Qur'an bagaimana ya Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 136 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Nah, ayat itu jelas sekali menjelaskan bahwa yang pertama iman atau akidah itu adalah suatu yang fundamental atau modal dasar kita untuk melakukan sesuatu. Karena dengan adanya iman itu kita akan bisa melakukan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan hukum-hukum syara atau perintah-perintah Allah yang lainnya. Ya, artinya fundamental di sini fundamental yang positif ya, Pak Ustadz ya. Karena orang beranggapan kalau kita sudah berbicara fundamental menjadi sebuah kepobian juga. Seperti itu Pak Ustadz ya mungkin ya. Ya, Islam fundamental ya, gitu ya. Kan? Ya. Artinya adalah modal dasar. Karena kita tanpa diawali dengan istilah kalau sekolah, kita kalau ingin mengetahui tentang sekolahan, ingin apa kita harus melalui awal dulu. Apa awalnya? Daftar dulu. Kalau kita tanpa daftar ya tidak akan bisa tercatat memperoleh sertifikat lulusan lah ataupun apa dan sebagainya. Jadi supaya amal kita nanti bisa tercatat dan bisa juga mengandung ada pahala, dosa, semuanya itu diawali dengan ya keimanan kita dulu. Dasar ya. Dasar fundament. Itu. Oke. Yang keduanya yaitu ilmu. Nah, dalam ilmu ini adalah bisa kalau kita sudah tadi punya dasar, nah disertai dengan ilmu, nah maka dengan ilmu inilah kita akan meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Nah, jadi perlu ilmu. Nah, begitu juga sesuai dengan perintah Allah atau yang diterangkan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan ilmu juga sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu bahwa Allah akan mengangkat derajatnya seseorang yang berilmu. Ada perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Karena dengan ilmu inilah bisa meningkatkan ketakwaan seseorang, gitu. Jadi yang pertama imannya akan biasa saja, berbeda dengan orang yang sudah berilmu. Nah, dengan berilmu ini dia akan meningkatkan derajat keimanan. Rule-nya itu kelihatan ya dengan ilmu gitu. itu ya. Saya dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, itu dari situ sudah jelas sekali bahwa Allah akan mengangkat derajat seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan. Karena bisa saja dari ilmu pengetahuan inilah juga bisa menambah atau menguatkan keimanan seseorang terhadap Allah, Rasul, Kitab dan yang lainnya. Artinya dengan iman tadi sebagai fundamennya, sebagai pondasinya, kemudian ilmu sebagai rambu-rambu ya untuk melakukan sebuah perbuatan baik. Nah, sebagai temanya tadi iman, ilmu dan amal. Apakah dari iman dan kemudian orang yang berilmu itu bisa mengimplikasikan amal yang baik, Pak Ustadz? Ya, baik, betul. Nah, pasti kalau andai kan seorang sudah memiliki keimanan yang kuat, keyakinan yang tegar, dia pasti akan terus akan berusaha meningkatkan keimanannya supaya dia menjadi orang yang lebih bertakwa tadi. Nah, jika sudah memiliki ilmu, pasti dia juga akan mengimplikasikan, mengapresiasikan dalam segala perbuatan. Nah, perbuatan itulah yang disebut dengan amal. Nah, gitu. Makanya jika orang itu sudah memiliki ilmu, iman, pasti amal akan mengikuti dengan sendirinya. Apakah bisa dijamin orang yang beriman dan berilmu terus kemudian perbuatannya baik, Pak Ustadz? Ya, makanya di dalam Al-Quran juga diterangkan bahwa kalau seseorang itu sudah memiliki keyakinan yang tinggi, dia pasti akan mengikuti perbuatan-perbuatannya dengan perbuatan-perbuatan baik. Tapi kalau andaikan dia tidak mengikuti atau tidak implikasi dengan diapresiasikan atau dengan
diimplementasikan dengan perbuatan yang baik, berarti dia itu dianggap belum berilmu. Gitu. Belum Artinya berilmu. tadi itu bahwa ilmu itu menjadi dasar untuk melakukan hal-hal yang kebaikan tersebut, Ustaz ya. Penunjang. Nah, di kalangan kita, paradigma kita itu ada akidah, ada juga iman. Ya. Nah, Ustaz ya, orang sering kamu tidak beriman, akidahnya bagaimana gitu kan. Nah, emang apakah ada jeda atau ada penghalang atau ada perbedaan antara iman dan akidah? Apakah iman dan akidah itu berbeda gitu loh, Pak Ustaz? Ya, apakah iman dan akidah berbeda? Sebenarnya iman dan akidah itu adalah sama ya, pada dasarnya sama. Hanya pemaknaan saja. Akidah itu sebenarnya memiliki cakupan yang lebih luas daripada iman. Ya. Karena akidah itu adalah patokan dasar. Nah, patokan dasar terhadap sesuatu, dalam hal ini keyakinan lah. Kalau iman itu sebatas percaya ya, kepercayaan ya, tentu dalam hal ini adalah keyakinan. Yang keyakinan itu tentu berdasarkan pengetahuan tadi, ilmu-ilmu yang dia miliki, itu dia akan meningkatkan keimanan dia. Tapi kalau andaikan akidah, nah, akidah itu bisa dikatakan pengetahuan yang tanpa berpikir panjang dulu, tanpa digali dengan keimanan juga. Yang penting dia itu memiliki rasa percaya aja gitu, gitu saja. Nah, pada dasarnya saya ulangi lagi, intinya sama sih. Akidah sama iman itu adalah sama, cuman cakupannya akidah itu lebih luas daripada iman, itu saja. Nah, Pak Ustadz, pembahasan kita saat ini adalah iman, ilmu, dan amal. Sangat tepat sekali dengan wilayah kita atau kondisi kita saat ini, yang tentu juga ditonton oleh siswa-siswi kita di SDIT Rodotul Jannah, yang tentu saat ini juga mereka anak-anak kita ini, putra-putri SDIT Rodotul Jannah ini adalah satu makhluk Allah, insan Allah yang sedang mencari ilmu. Nah, gitu kan, sedang mencari ilmu. Nah, ketika sudah mendapatkan ilmu, itu perlu diaplikasikan dalam kehidupan dengan iman tadi. Nah, ciri-ciri orang yang berilmu, Pak Ustadz, supaya siswa-siswi kita juga tahu apa sih cirinya orang yang berilmu. Apakah orang yang berilmu itu yang suka pakai peci gitu kan, ataukah orang yang berilmu itu yang hanya pakai sorban aja, atau gimana gitu kan? Ciri-ciri daripada orang yang berilmu itu. Ya. Baik, ciri-ciri orang yang berilmu yang pertama adalah dia akan terlihat akan terlihat dari raut mukanya pun kelihatan kealiman. Ganteng kayak saya gitu atau gimana? Ya, artinya kealiman. Karena kealiman itu akan terpancar bahwa dia sudah memiliki ilmu yang mumpuni, pasti dia akan cenderung merendah. Cenderung akan merendah. Iya. Karena dalam hal ini juga diungkapkan tadi berkaitan dengan amal. Ya. Nah, dalam hal ini amal. Untuk mengetahui tentang amal ini juga dijelaskan di dalam surat yang paling sering, yang paling gampang lah anak-anak paling udah hafal ya. Ya, tentang surat Al-Asr. Wal Asr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, jadi itu salah satu ciri orang yang berilmu. Kalau dia sudah memiliki ilmu yang mumpuni, pasti dia akan apresiasikan dengan perbuatan, dengan apa, wa amilus sholihat tadi, perbuatan yang baik. Nah, tentu perbuatan yang baik inilah yang tentu dibimbing oleh kita sebagai guru di sini kan. Perbuatannya diajarkan dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6, kita sudah mengajar tentang akhlak mahmudah dan yang lainnya. Jadi kalau seandainya ada seseorang, ya secara kita berbicara secara umum, ada seseorang yang berilmu tapi perbuatannya tidak baik. Nah, ada orang yang berilmu tapi perbuatannya tidak baik. Apakah ilmu dalam diri seseorang tersebut itu gagal merasuki, menjadi ruh dalam kehidupannya dan tidak terapresiasikan di dalam kehidupannya, sehingga malah tidak menjadikan kenyamanan bagi orang lain? Bagaimana Pak Ustadz itu seperti itu? Mungkin itu yang disebut dengan ilmunya kurang bermanfaat kali. Ilmu yang kurang bermanfaat. Iya, karena pada dasarnya kalau ilmu apapun itu, kalau ilmu itu sudah menjadi ruh, sudah dipegang, dia pasti akan akan merubah kehidupannya dia, akan merubah perilaku dia. Nah, makanya dalam banyak pepatah-pepatah Arab juga mengatakan, katanya kalau orang itu kalau ilmunya banyak kayak apapun, kalau dia itu beramal tanpa ilmunya, maka dia amalnya tidak akan diterima.
Nah gitu, mardudun fatuk balu yang semacam itu. Ya tidak diterima. Bagaimana Pak Ustadz tidak diterima bagaimana tadi? Seorang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, nah itu amalnya, perbuatannya tidak diterima atau tertolak. Gitu. Ya artinya apa? Berarti ilmu, disitulah pentingnya ilmu. Pertama kita harus mencari ilmu dulu. Setelah ilmunya sudah tahu, kita harus mengimplikasikan dalam perbuatan. Nah tentu seseorang ini kalau sudah berbuat sesuatu, berperilaku apapun itu, nah kalau didasari dengan ilmu pasti akan lurus, akan benar. Gitu. Kalau tidak didasari dengan ilmu, makanya tidak diterima, kata patah Arab gitu. Perbuatannya tidak diterima. Dalam hal ini ya khususnya perbuatan berkaitan dengan ibadah ya, mungkin yang berkaitan ibadah. Contohnya kita sholat. Kalau sholat tidak tahu ilmunya, ilmu sholat itu harus bagaimana sih, takbir yang betul bagaimana, ruku yang betul bagaimana, bacaannya apa, niatnya apa, nggak tahu, asal ikut-ikutan aja, ya itu pasti tidak akan diterima oleh Allah. Nah, itu namanya beramal tidak ada ilmunya gitu. Dalam kesempatan kali ini mungkin biar agar siswa-siswi kita itu bisa mengapresiasikan seperti nasihat atau yang disampaikan penjelasan dari Pak Ustadz, ada tips-tips tertentu tidak? Sehingga siswa-siswi kita itu tidak terlalu berat dalam menjalankan konsep iman, ilmu dan amal tersebut. Ya, semoga siswa-siswi kita juga bisa melihat atau menonton video kita ini. Ya baik, anak-anakku semuanya, siswa-siswi SDI Tirotul Jannah, dari ketiga konsep tadi yaitu iman, ilmu dan amal seharusnya bersatu padu. Namanya juga harus harmoni. Kita sudah yakin dengan adanya contoh kita keyakinan kepada Allah, saya yakin bahwa Allah memerintahkan sholat, merintahkan mengutus nabinya untuk membimbing umatnya. Termasuk salah satu adalah kita semuanya adalah umatnya Nabi Muhammad. Nah, dengan keyakinan yang tinggi itu kita harus belajar mencari ilmunya. Ilmu, contoh ilmu apa? Ilmu sholat, ilmu siapa itu nabi, ilmu apa saja yang berkaitan dengan ibadah tadi untuk menunjang ibadah kita kepada Allah. Nah, ilmu keyakinan sudah didapat, ilmu juga kita sudah punya ilmu untuk melakukan ibadah semacam itu. Nah, tentu tinggal diaplikasikan dalam perbuatan. Kalau kita punya yakin, saya yakin dengan Allah, saya beriman kepada Allah, tapi tidak punya tambahan ilmu. Nah, udah punya keimanan dan keilmuan yang mumpuni. Nah, tanpa dilakukan dengan perbuatan, ya itu namanya saja nol hasilnya. Begitu juga sebaliknya, kita yakin kepada Allah, kita melakukan ibadah sesuai dengan perintah Allah, tapi ibadahnya tidak sesuai dengan ajarannya. Nah, itu juga ibadah atau perilaku kita, perbuatan kita, ibadah kita tertolak karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kitabnya. Luar biasa sekali, alhamdulillah Pak Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita dalam perbincangan di media dakwah SDI Tirotul Jannah ini, dan ternyata memang anak-anakku sekalian, pemirsa media dakwah SDI Tirotul Jannah, dalam kehidupan tatanan kita bukan hanya sekedar sesuatu yang penting itu hanya iman saja. Ketika kita sudah mempunyai iman, maka kita disebut mukmin. Tetapi iman tidak akan menjadi sempurna tanpa ilmu. Dan iman dan ilmu tidak akan sempurna kalau tidak diamalkan. Nah, obrolan kita pada saat ini tentang harmonisasi iman, ilmu, dan amal ini semoga bisa direalisasikan oleh anak-anakku sekalian SDI Tirotul Jannah, sehingga iman kita, ilmu kita, dan amal kita tidak menjadi satu perbuatan yang sia-sia dan menjadi satu perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya apapun yang kita cari dalam kehidupan ini adalah sebuah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz ya. Alhamdulillah Pak Ustadz, dan terima kasih sudah hadir di channel media dakwah SDI Tirotul Jannah. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan kepada siswa-siswi dan pemirsa media dakwah ini bisa bermanfaat untuk mereka dan bermanfaat untuk kita semua, dan umumnya bermanfaat untuk mukmin dan mukminat, muslim dan muslimat. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita, dan saya sebagai pembawa acaranya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.